Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Kamil, hari ini di hari Ahad tanggal 16 Maret 2025 merupakan puasa Ramadan yang ke-16 juga. Tentunya di hari Ahad ini sebagian dari kita itu libur dalam bekerja. Walaupun di antara saudara-saudara kita yang lain berkewajiban untuk tetap bekerja di tempat bekerjanya masing-masing, seperti di rumah sakit, di objek-objek vital nasional yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan itu semua untuk kemaslahatan kita semuanya. Sahabat Insan Kamil, tatkala kita libur dari pekerjaan kita di bulan Ramadan ini, apa yang harus kita prioritaskan? Aktivitas apa yang harus kita utamakan untuk memanfaatkan momentum yang sangat singkat ini yang demikian berharga, sehingga kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tentunya bulan Ramadan ini merupakan salah satu pembelajaran dari miniatur kecil usia kita. Kita hidup, ada yang berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 dan seterusnya. Setiap dari kita mempunyai jatah usia yang berbeda-beda, dan kesempatan bagi kita saat ini untuk betul-betul memanfaatkan usia kita yang tersisa dengan produktivitas yang baik. Produktivitas bukan hanya dalam pekerjaan kita di perusahaan, tapi produktivitas yang kita lakukan adalah bagaimana aspek diri kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat. Kenapa? Karena sekali lagi usia kita sangat terbatas. Dalam 12 bulan, 1 bulan Ramadan ini merupakan latihan bagi kita agar bagaimana di dalam 1 bulan ini kita belajar untuk lebih disiplin dari bulan-bulan yang lain. Disiplin mengatur aktivitas keseharian kita, mulai dari pagi hari, dini hari, sampai dengan malam hari ketika kita kembali beristirahat. Kita atur mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai dengan kita menjelang tidur. Bagaimana antara subuh sampai zuhur kita urutkan skedul kita dengan baik, sehingga antara subuh dan zuhur itu betul-betul produktivitas kita terjaga. Demikian juga dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, dan setelah isya kita beristirahat. Tentunya dengan amalan-amalan nawafil kita, baik sholat isyraq, sholat duha, kemudian sholat awabin, dan juga sholat malam. Bagaimana kita mengatur keseharian kita di bulan Ramadan ini sehingga semakin sedikit masa istirahat kita. Kita bisa mengatur efisiensi makan dan minum kita. Kita bisa mengurangi perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, sehingga diri kita mulai dari dini hari sampai malam hari selama 1 bulan penuh terbiasa dengan kehidupan disiplin, terbiasa dengan produktivitas yang maksimal, baik ketika kita bekerja di perusahaan ataupun saat libur. Ketika kita libur seperti hari ini, di pagi hari ini, bagaimana kita bekerja dengan maksimal? Tentunya bukan di perusahaan, tapi bekerja
kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bisa seharian sampai malam bekerja di perusahaan, dengan bekerja demikian banyak yang kita selesaikan, kenapa kita tidak bisa bekerja memakmurkan masjid Allah? Dengan kita berdiam di masjid, kita alokasikan waktu tertentu di masjid, dan kita selesaikan ibadah-ibadah ritual kita sebagaimana kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita di perusahaan. Jikalau kita di hari libur masih memprioritaskan hal-hal yang lain di luar memakmurkan masjid di bulan Ramadan ini, artinya kita tidak memanfaatkan momentum ini dengan baik. Artinya kita tidak melatih spiritual kita untuk berkembang dan tumbuh dengan indahnya. Kenapa? Keseharian kita ketika kita libur di bulan Ramadan ini tidak berbeda dengan keseharian kita ketika kita libur di bulan Ramadan. Lalu kapan upaya kita untuk mendisiplinkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, jika kita tidak mengutamakan untuk memakmurkan masjid di sela-sela kehidupan kita di waktu libur kita? Kalaulah di waktu libur kita masih banyak diam di rumah, kita masih banyak di tempat-tempat perbelanjaan, di tempat-tempat wisata, kemudian kita memarjinalkan untuk memakmurkan masjid, maka tentunya hal tersebut menjadi kerugian bagi kita. Jika kita memakmurkan masjid dengan optimal, tapi kemudian kita juga berkreasi, mengunjungi tempat perbelanjaan dan lain sebagainya, dan hati kita terkorelasi dengan masjid, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas di dalam masjid, maka kehidupan masjid akan mewarnai kehidupan di luar masjid. Suasana malaikat akan senantiasa menaungi kehidupan kita di luar masjid. Maka masjid merupakan prioritas utama yang harus kita utamakan dengan sebenarnya, di samping aktivitas-aktivitas yang menjadi kewajiban kita. Maka sahabat insan kamil, kita latih diri kita secara bertahap. Misalnya, bagaimana kita dari sholat subuh kita upayakan kita tinggal di masjid sampai dengan terbitnya matahari, kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah, kurang dari 2 jam. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita? Setelah sholat subuh, kita berzikir sesudah sholat, berdoa sesudah sholat. Pada umumnya kita pulang, istirahat, maka kita latih diri kita. Setelah zikir dan doa setelah salat, kita lanjutkan kembali ibadah kita. Apakah dengan membaca Al-Quran, apakah dengan berdoa, apakah dengan bertafakur, apakah menambah hitungan zikir kita dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh kita. Kita ucapkan, kita lafazkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang demikian indah oleh lisan kita dan oleh sanubari kita. Terus secara perlahan kita ucapkan dan kita hayati, sehingga zikir yang terus kita lakukan di pagi hari setelah salat subuh, kurang lebih 1 jam setengah atau 2 jam kurang, kita disiplinkan diri kita. Setiap hari kita lakukan ini, terutama di hari libur, maka tentunya zikir yang kita lakukan akan mengkristal di dalam ingatan kita, akan mengkristal di dalam diri kita, dan insya Allah akan menjadi pelita, penerang, cahaya di dalam kegelapan dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia ini. Maka sahabat insan kamil, di hari ke-16 ini kita evaluasi kembali, masih ada tersisa setengah bulan kurang ke belakang. Ketika kita libur, kita utamakan untuk memakmurkan masjid yang menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk mempertinggi kualitas spiritual kita, sehingga hikmah Ramadan akan kita dapatkan dan akan mewarnai 11 bulan berikutnya sampai Ramadan kembali datang kepada kita, insya Allah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.